Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sahabat, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berupaya memaksimalkan upaya kita di hari-hari menjalankan ibadah saum bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah Ramadan kali ini. Pemirsa, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik, puasa untuk keberkahan negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kita bagian dari kaum mukminin, dan siapa saja yang berada di dalam satu negeri pasti berharap bahwa negeri yang kita tinggali ini menjadi negeri yang penuh berkah, yaitu sebuah negeri yang penuh dengan kebaikan dan kebaikannya terus bertambah. Negeri di mana yang kehidupan setiap individu masyarakatnya tenang dan bahagia, kehidupan ekonominya sejahtera serta aman, tentram dan damai. Udaranya subur, bersih dan menyejukkan. Tumbuhan dan tanamannya berbuah kebahagiaan bagi penduduknya. Dan kemudian negeri di mana telah dibukakan semua pintu rezeki dari segala penjuru oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, intinya adalah kehidupan sosial masyarakatnya saling rukun, penuh perhatian dan kepedulian. Kehidupan yang saling tepok seliro, dan alamnya sangat bersahabat sehingga nyaman ditinggali, nyaman untuk ditempati oleh penduduknya. Kita berada di dalam satu negeri yang telah Allah anugerahkan berbagai kenikmatan yang begitu luas. Alamnya indah, subur, makmur, gemah ripah. Oleh karena itu, merupakan gambar masyarakat ideal yang penuh kebahagiaan di dunia dan mampu mengantarkan pada kebahagiaan di akhirat insyaallah. Negeri yang diliputi keberkahan langit dan buminya, tanah airnya, udaranya, serta penduduknya. Nah, pertanyaan yang sering muncul, mungkinkah ada masyarakat seperti ini sebagaimana telah digambarkan tadi? Mampukah tercipta negeri yang demikian itu, dan bagaimana cara mewujudkannya? Sahabat, berkahnya satu negeri bisa dilihat bagaimana orang beriman menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Al-Quran sebagai pedoman kehidupan yang diturunkan kepada umat manusia memberikan sebuah gambaran sekaligus petunjuk tentang bagaimana cara agar manusia dapat mewujudkan negeri yang demikian, karena Al-Quran diturunkan sebagai solusi, jawaban atas berbagai persoalan kehidupan umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka pasti kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.
tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kata Allah, kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-96. Sahabat, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Maha Pencipta, prasyarat mewujudkan negeri yang berkah adalah penduduknya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mutlak, karena Allah tadi memfirmankan dalam surat Al-A'raf 96. Oleh karena itu, bertakwa adalah bertanggung jawab dengan keimanannya dan seluruh tindakan kehidupannya sebagai wujud konsekuensi dari ketakwaannya itu. Kemudian, bagaimana membentuk karakter pribadi bertakwa itu? Adakah prakondisi yang mampu mengarahkan individu masyarakat mewujudkan pribadi yang seperti itu? Salah satunya adalah Ramadan adalah madrasah, sekolah, training center, waktu berlatih bagi orang-orang yang beriman untuk mewujudkan pribadi yang beriman dan bertakwa itu. La'allakum tattaqun, surat Al-Baqarah 183. Sahabat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jalan petunjuk bahwa untuk mewujudkan kekuatan iman dan takwa sebagai prasyarat keberkahan sebuah negeri itu adalah dengan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan tentunya harus mengambil banyak hikmah pelajaran yang diperoleh di dalamnya. Hikmah itu antara lain puasa yang mengajarkan agar setiap individu masyarakat belajar menahan diri serta mengontrol diri agar mengenal dirinya, posisinya dan perannya, sehingga lahir tanggung jawab atas kehidupannya. Sahabat, di sisi lain Ramadan pun mengajarkan betapa penting membiasakan sholat malam sebagai kunci kekuatan problem solving atau pemberi solusi, sekaligus kontrol sosial, karena menegakkan sholat dalam kehidupan akan mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar yang tentu akan menjadi kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Kekuatan kontrol sosial inilah yang akan menjadi salah satu pilar tegaknya masyarakat madani, civil society atau baldatun thayyibah. Ramadan mengajak umat Islam untuk banyak membaca Al-Quran, sebuah kitab pedoman menjalani kehidupan. Budaya membaca akan menjadikan itu sebagai salah satu hal yang telah diperintahkan di awal wahyu menuju masyarakat berilmu dan beradab. Al-Quran secara alami hadir untuk apa? Untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an untuk apa? Sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas antara petunjuk dan pembeda. Oleh karena itu, sahabat, kalau kita perhatikan isi kandungan Al-Quran, kita lihat sepertiga Al-Quran berisi ajaran tentang akhlak. Selebihnya adalah tentang hukum, syariat, sejarah, dan kisah. Oleh karena itu, kesempatan dan peluang selain Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk kehidupan umat manusia, tetapi pula Al-Quran adalah ketika dibaca, ketika mendengar orang membacanya, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ketika Al-Quran itu diterapkan di dalam kehidupan umat manusia. Sahabat, Ramadan mengajarkan pentingnya berdoa
dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala dosa dan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan doa inilah yang akan mengetuk pintu batas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan negerinya sebagai negeri yang baik dan negeri yang diampuni. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selain itu, Ramadan pun mengajarkan umat agar menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas keutamaan yang tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga ibadah sosial dalam memberdayakan masyarakat, ekonomi maupun sosial budayanya. Pun pula pada akhir Ramadan nanti, umat diajak untuk membangun kepedulian sosial dan menggugah rasa tanggung jawab sosial melalui zakat dan infak sedekah, agar setiap orang ikut bertanggung jawab atas sekitarnya, terlebih terhadap mereka yang memiliki kedekatan biologis ataupun kedekatan geografis atau dzawil qurba. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui momen Ramadan kali ini, orang-orang yang ada di dalam negeri tercinta ini senantiasa memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang akan siap untuk menopang dan berkontribusi untuk menjadikan negeri ini negeri yang penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini berkah dan penduduknya diampuni serta sejahtera dan membahagiakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi negeri ini dan mengembalikan kejayaan Islam dan umat Islam kaum muslimin di negeri yang penuh dengan keberkahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.